Pernah nggak sih Anda merasa kayak sekedar baut kecil di dalam sebuah mesin raksasa yang terus berputar gitu aja, di tengah semua informasi, target kerja, tuntutan sosial, rasanya gampang banget kita berhenti sejenak terus nanya, sebenarnya apa sih peran saya di sini? Apa makna dari semua ini? Kalau Anda pernah merasa begitu, Anda nggak sendirian. Betul, dan justru disitulah letak urgensinya. Karena sumber-sumber yang kita bahas kali ini, kumpulan kutipan dari Al-Quran, sebenarnya bukan sekedar teks kuno loh. Kita bisa melihatnya sebagai semacam, peta atau mungkin GPS spiritual, ditawarkan untuk menavigasi kebingungan modern ini. Oke, jadi misi kita dalam pembahasan kali ini adalah membedah peta itu ya. Kita akan coba gali bagaimana sumber-sumber ini menawarkan sebuah, bisa dibilang, narasi besar yang stabil di tengah dunia yang terasa makin acak. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran mengajak kita kembali ke setelan pabrik kita, lalu memberi kita semacam strategi adaptif untuk menghadapi tekanan hidup. Mari kita mulai dari fondasinya dulu. Siapa kita sebenarnya? Dunia modern kan punya banyak label untuk kita ya, pekerjaan kita, jumlah followers, status sosial, tapi sumber yang kita pegang ini menawarkan peran yang jauh lebih fundamental dan jujur aja jauh lebih agung, yaitu khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Tepat. Dan yang menarik adalah bagaimana Al-Quran itu langsung menetapkan status ini di awal sekali. Di surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Ini bukan jabatan yang harus Anda lamar, bukan sesuatu yang harus diraih, tapi sebuah status yang melekat sejak awal. Ini jawaban langsung terhadap perasaan tidak berarti yang sering muncul itu. Peran Anda itu sudah ditetapkan, dan perannya sangat signifikan. Tapi kata khalifah ini kan kedengarannya besar banget ya. Terus terang, sedikit mengintimidasi. Apa artinya ini bagi saya, misalnya, yang seorang desainer grafis? Atau seorang mahasiswa? Apa yang harus saya wakili? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Mungkin kita bisa lihatnya bukan seperti duta besar negara yang serba formal, tapi lebih seperti seorang manajer. Manajer. Iya, seorang pengelola yang diberi kepercayaan. Ayat lanjutannya kan memberi petunjuk. Adam diajarkan nama-nama benda-benda seluruhnya. Ini simbol dari bekal pengetahuan, bekal kecerdasan. Jadi, menjadi khalifah itu artinya kita diberi amanah untuk mengelola, merawat, dan memakmurkan bagian dari bumi yang kita tempati, sesuai kapasitas kita. Oh, oke. Desainer grafis mengelola elemen visual untuk menciptakan keindahan. Mahasiswa mengelola ilmunya untuk membangun masa depan. Setiap peran, kalau niatnya untuk kebaikan, yaitu bagian dari tugas kekhalifahan. Jadi ini bukan soal jabatan, tapi soal Fungsi. fungsi dan tanggung jawab. Persis. Ini mengubah cara pandang loh. Yang tadinya cuma saya kerja untuk bayar tagihan, jadi saya sedang menjalankan sebuah misi penting dalam skala mikro saya. Betul sekali. Identitas sebagai khalifah ini memberi bobot pada setiap tindakan. Menegakkan keadilan misalnya, seperti yang diperintahkan dengan sangat tegas di surah An-Nisa. Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Itu bukan lagi sekedar tindakan sosial biasa, tapi jadi bagian inti dari job description Anda sebagai khalifah. Setiap keputusan jadi punya makna ya dalam narasi besar itu. Konsep khalifah ini benar-benar mengubah cara pandang tentang identitas. Tapi ini memunculkan pertanyaan lain yang lebih besar. Kalau peran kita seagung itu, lalu apa sebetulnya tujuan akhir dari semua ini? Soalnya kan banyak orang punya jabatan hebat, peran penting, tapi di akhir hari tetap merasa ada yang kosong. Ini dia intinya. Kekosongan itu seringkali muncul karena tujuan hidup kita terpecah-pecah. Ada tujuan karir, tujuan keluarga, tujuan finansial. Benar. Nah, sumber-sumber ini menawarkan satu tujuan tunggal yang bisa menyatukan semua kepingan itu, yaitu ibadah. Nah, kata ibadah ini kan seringkali langsung terasosiasi dengan ritual ya. Sholat, puasa, zikir. Tapi sepertinya yang dimaksud di sini lebih luas dari itu. Jauh lebih luas. Disinilah letak kekuatannya. Coba kita lihat ayat kunci di surah Al-An'am. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hidupku dan matiku. Perhatikan frasa itu. Ini adalah deklarasi bahwa seluruh spektrum kehidupan bisa diubah menjadi sebuah tindakan pengabdian.
Ayat ini secara efektif menghapus dinding pemisah antara yang sakral dan sekuler. Jadi bekerja 8 jam di kantor, kalau niatnya untuk menafkahi keluarga secara halal, itu bisa dihitung ibadah. Mengurus orang tua, mendengarkan curhat teman, bahkan jaga kebersihan lingkungan, semua itu bisa masuk kategori ini. Tepat sekali. Ini adalah sebuah transformasi aktivitas. Anda tidak perlu keluar dari pekerjaan Anda untuk jadi lebih spiritual. Justru, Anda membawa spiritualitas ke dalam pekerjaan Anda. Berbuat baik ke orang tua, ke kerabat, seperti yang disebut di surah An-Nisa, itu ibadah. Menjaga amanah dalam bisnis, itu ibadah. Perasaan hampa itu muncul karena fragmentasi. Konsep ibadah yang luas ini menyatukan semuanya kembali. Oke, tapi bukannya ada risiko di sini? Kalau semua hal bisa jadi ibadah, nanti kita jadi kebablasan dan menganggap semua yang kita lakukan otomatis bernilai ibadah. Di mana batasannya? Batasannya ada pada dua hal, niat dan cara. Niat dan cara. Niatnya harus lurus karena Allah, dan caranya tidak boleh melanggar prinsip-prinsipnya. Anda tidak bisa korupsi dengan niat ibadah menafkahi keluarga, kan? Tentu saja tidak. Nah, jadi konsep ini justru menuntut kesadaran dan integritas yang lebih tinggi dalam setiap tindakan, bukan melonggarkan aturan. Ini soal kualitas, bukan kuantitas. Oke, ini semua terdengar ideal ya saat hidup lagi mulus. Tapi kan kita tahu, hidup itu seringnya nggak begitu. Ada aja masalah. Kehilangan pekerjaan, hubungan yang kandas, ekspektasi yang nggak tercapai. Bagaimana narasi besar tentang khalifah dan ibadah ini bisa bertahan saat kita dihantam badai? Justru di saat itulah kerangka ini diuji dan menunjukkan kekuatannya. Al-Quran itu sangat realistis, tidak menjanjikan taman bunga tanpa duri. Sebaliknya, ia menyatakan dengan sangat jelas di surah Al-Baqarah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ayat itu kedengarannya cukup berat ya. Biasanya kita kan melihat cobaan sebagai sesuatu yang negatif, hukuman atau nasib buruk. Dan disinilah Al-Quran menawarkan reframing, pembingkaian ulang yang radikal. Ujian di sini tidak dilihat sebagai hukuman, tapi sebagai instrumen. Semacam program latihan untuk menempa jiwa. Oh, seperti training ground gitu ya? Betul. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari kurikulum kehidupan, bukan sebuah anomali. Tanpa tekanan, karbon tidak akan pernah jadi berlian, kan? Iya juga sih. Oke, jadi ujian itu untuk menempa kita. Tapi jujur deh, saat kita lagi di tengah badai, misalnya baru di PHK, konsep itu terasa sangat abstrak. Apa perangkat first aid spiritual yang ditawarkan sumber ini? Yang bisa langsung dipakai saat panik melanda? Sumber Anda memberikan resep yang sangat spesifik dan praktis. Ayat lanjutannya tidak membiarkan kita tergantung, tapi langsung memberikan jawaban. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar dan sholat. Dua pilar strategi adaptif Anda. Sabar itu bukan pasrah pasif ya, tapi ketahanan aktif. Kemampuan untuk bertahan, berpikir jernih, dan tidak gegabah saat emosi memuncak. Sementara sholat itu momen untuk lockout sejenak dari kekacauan dunia dan login kembali ke sumber kekuatan yang lebih tinggi. Mengisi ulang energi dan perspektif. Tepat. Dan ada satu lagi yang menarik perhatian saya, tentang ketenangan batin. Di dunia yang notifikasinya nggak pernah berhenti ini, pikiran kita kan ditarik ke 1000 arah. Sumber Anda di surah Ar-Ra'd bilang, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Betul. Dan ini luar biasa relevan. Jauh sebelum ada aplikasi meditasi dan tren mindfulness, sumber ini sudah menawarkan teknologi batin yang canggih. Bedanya, tujuannya bukan mengosongkan pikiran, tapi justru mengisinya dengan satu fokus yang paling menenangkan, mengingat Sang Pencipta. Menambatkan kesadaran Anda di tengah badai informasi. Berbicara soal media sosial, ini membawa kita ke tekanan berikutnya, perbandingan sosial. Rasanya kita semua ini ada dalam sebuah olimpiade tanpa akhir. Lihat teman liburan ke Eropa, yang lain dapat promosi, dan tiba-tiba hidup kita sendiri terasa kurang. Melelahkan sekali. Sangat melelahkan. Dan Al-Quran membantu kita keluar dari perlombaan beracun ini dengan cara meriset total sistem penilaiannya. Bukan mencoba membuat kita menang dalam perlombaan itu, tapi mengajak kita untuk keluar dari stadionnya sama sekali. Keluar dari stadion? Maksudnya? Dengan memberikan satu standar kemuliaan yang universal, adil, dan bisa diakses oleh siapa saja.
yaitu takwa, kesadaran mendalam akan Tuhan. Jadi, nilai kita nggak lagi diukur dari apa yang kita miliki atau apa kata orang, tapi dari kualitas hubungan kita dengan Tuhan dan integritas karakter kita. Tepat sekali. Ayat-ayatnya sangat konsisten soal ini. Misalnya, dalam surah Toha disebutkan, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa, bukan bagi yang paling kaya atau paling populer. Ini seperti mengatakan pada dunia, standar penilaian kalian tidak berlaku di sini. Kami punya metrik kami sendiri. Ini membebaskan kita dari keharusan mengejar validasi eksternal, yang standarnya terus berubah. Ini terdengar sangat membebaskan. Tapi di sisi lain, bukankah ini juga menempatkan beban yang sangat besar pada individu? Kalau standar kemuliaan itu murni soal karakter, berarti kita nggak bisa lagi menyalahkan sistem atau lingkungan. Tanggung jawabnya 100% di pundak kita, kan? Itu observasi yang tajam sekali. Ya, ini memang menuntut tanggung jawab personal yang tinggi. Tapi lihat sisi lainnya. Ini juga memberikan agensi atau kekuatan penuh kepada individu. Maksudnya? Kemuliaan Anda tidak lagi ditentukan oleh di keluarga mana Anda lahir atau warna kulit Anda. Surah An-Nahl memberikan janji yang indah dan setara. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kriterianya adalah iman dan amal soleh, sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Ini meruntuhkan hierarki artifisial masyarakat. Oke, sejauh ini kita sudah membahas fondasi individu, identitas, tujuan, strategi krisis, dan cara memandang nilai diri. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya. Bagaimana semua ini bersatu untuk membentuk sebuah masyarakat yang lebih sehat dan adil? Prinsipnya sama, dari individu meluas ke kolektif. Al-Quran menawarkan sebuah model ekonomi sosial yang berbasis pada sirkulasi, bukan penumpukan. Sirkulasi, bukan penumpukan. Betul. Ini antitesis dari banyak masalah ketimpangan yang kita lihat sekarang. Lihat saja perumpamaan di surah Al-Baqarah tentang orang yang menafkahkan hartanya. Diibaratkan seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Itu metafora yang sangat kuat. Jadi, kebaikan atau harta yang kita lepaskan itu tidak hilang. Justru berlipat ganda dampaknya di masyarakat. Ini adalah ekosistem kebaikan. Harta yang berputar lewat zakat dan sedekah itu seperti air sungai yang mengalir. Ia membersihkan dan menghidupkan semua yang dilewatinya. Sebaliknya, ada larangan keras terhadap riba. Ayatnya sangat tegas. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba itu seperti membangun bendungan besar yang membuat air menggenang dan jadi sarang penyakit di satu tempat, sementara daerah hilirnya kekeringan. Oke, jadi sistem ini dirancang untuk memastikan aliran itu tetap sehat. Dan sepertinya ada satu lagi ya, jaring pengaman makna yang paling fundamental dalam semua ini. Perspektif akhirat. Bagaimana elemen ini berperan? Perspektif akhirat ini adalah game changer. Game changer? Iya, ia memberikan resiliensi tingkat lanjut. Saat Anda melihat hidup ini bukan sebagai satu-satunya babak, melainkan hanya babak pertama dari cerita yang lebih besar, cara Anda merespon kegagalan akan berubah total. Surah An-Nisa menyatakan, dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ini bukan berarti kita jadi pasif di dunia loh. Justru sebaliknya, ini memberi kita keberanian untuk memperjuangkan kebenaran tanpa takut kehilangan segalanya di dunia. Karena kita tahu, investasi terbaik kita disimpan di tempat yang lebih aman. Ini melindungi kita dari keputusasaan total. Jadi kalau kita rangkum semua pembahasan kita dari sumber-sumber yang Anda berikan, Al-Quran ini sepertinya menawarkan jalan keluar dari krisis makna modern. Caranya bukan dengan memberikan jawaban instan, tapi dengan mengembalikan kita pada sebuah kerangka atau narasi besar yang kokoh. Benar. Ia mengembalikan kita pada fitrah kita sebagai khalifah yang punya peran bermakna, menyatukan tujuan hidup kita dalam konsep ibadah yang holistik. Lalu membekali kita dengan strategi adaptif seperti sabar dan sholat untuk menghadapi badai. Dan ia membebaskan kita dari perlombaan sosial yang melelahkan dengan standar takwa, yang fokusnya pada kualitas internal. Pada akhirnya, makna hidup itu ditemukan ketika ada keselarasan. Keselarasan antara keamanan batin kita, yang didapat dari zikir dan keyakinan, dengan integritas tindakan kita di dunia luar. Tepat. Ini adalah tentang menyadari posisi kita yang unik sebagai hamba yang dicintai. Sekaligus,
sekaligus sebagai khalifah yang diberi amanah besar oleh pencipta alam semesta. Dua peran ini saat dipegang bersamaan menciptakan makna yang utuh dan tangguh. Apa satu tindakan kecil dalam rutinitas harian Anda besok? Mungkin saat rapat, saat mengantar anak sekolah, atau bahkan saat membalas email yang bisa Anda bingkai ulang. Bukan lagi sebagai tugas biasa, tapi sebagai bagian dari peran agung Anda sebagai seorang khalifah di muka bumi.